Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya. Kembali bersama Pendeta Najarudin dalam renungan ragiku. Kali ini kita membahas tentang Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana, versi dari kitab Injil Yohanes yang memang tidak ada di dalam Injil Sinoptis. Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana adalah suatu peristiwa mujizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus di kota Kana yang dicatat di dalam hanya kitab Injil Yohanes. Pada Perjanjian Baru dalam Alkitab atau kitab agama Kristen. Peristiwa ini secara khusus dicatat di dalam pasal 4 Injil Yohanes dan tidak disebutkan dalam Injil sinoptik lainnya dalam Matius, Markus, Lukas. Suatu catatan mengenai mujizat penyembuhan dari jarak jauh mirip dan juga yang terjadi di kota Kapernaum, tetapi yang disembuhkan itu lain orang dan juga lain lembaganya. Nampaknya yang disembuhkan itu adalah seorang perwira ataupun hamba seorang perwira Romawi. Sedangkan bagian ini adalah pegawai istana. Saudaraku, kita baca bersama-sama Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai ayat 53. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya dan akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Lokasi terjadinya peristiwa ini adalah di kota Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Ringkasan kisahnya. Ketika Yesus dari Yerusalem kembali lagi ke Kana di Galilea, di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika orang itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya dan akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya membawa kabar bahwa anaknya itu hidup. Ia bertanya pukul berapa dan dijawabnya kira-kira pukul 1. Saudaraku, mengingat kembali mujizat yang dibuat oleh Yesus, ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama penyembuhan orang sakit. Kelompok yang kedua pengusiran setan. Kelompok yang ketiga Yesus mengendalikan alam. Dan kelompok yang keempat Yesus berkuasa atas kematian. Ingat pula bahwa mujizat terjadi karena pertama mendengar, setelah mendengar beriman akan firman Tuhan.
sebagai kebenaran. Kemudian setelah mendengar dan beriman, bertindak, berbuat sesuatu. Contohnya meminta, berusaha. Misalnya seperti ibu Syropinisia meminta dan meminta. Walaupun ditolak, dia tidak putus asa. Dia berusaha, dia meminta. Akhirnya permintaannya dikabulkan. Yesus menghargai dan mengabulkan permohonan dan usaha. Jawaban ibu yang berani dan beriman itu. Walaupun prioritas utamanya pelayanan kepada orang Israel, tetapi orang di luar Israel pun Yesus melayaninya. Dalam kasus pegawai istana, Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka dan pegawai istana itu mohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit keras. Yesus suruh pergi karena anaknya itu sudah sembuh dan Yesus menyembuhkannya dari jarak jauh. Dan ia mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus. Ingat ya, 3 pandangan terhadap mujizat. Mujizat itu dongeng, itu tidak ada. Yang kedua, mujizat yang langsung itu sudah berhenti. Yang ada adalah mujizat proses. Yang ketiga, mujizat langsung masih bisa terjadi sesuai dengan waktu Tuhan, kairos Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya silahkan. Tuhan mau pakai siapa, silahkan. Kita tidak dapat membatasi Tuhan bekerja dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Saudaraku, posisi saya percaya mujizat yang langsung masih terjadi. Tetapi Tuhan lebih banyak memakai mujizat proses. Melalui usaha-usaha, obat-obatan, puskesmas, dokter, dan segala macam usaha yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Dengan nutrisi, gizi yang baik. Kita tahu mujizat itu adalah suatu perbuatan ajaib yang melampaui akal kita, supranatural. Akal kita tidak mampu memahaminya, memuatnya, dan akal kita pun tidak mampu menjelaskan bagaimana mujizat itu terjadi. Karena itu akal tidak sanggup menjelaskannya. Pelajaran. Mempercayai Yesus itu baik dan tidak boleh hanya mempercayai kuasanya, tetapi Yesusnya yang maha kuasa, Yesus yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang sanggup menyelamatkan, Yesus yang mengampuni dosa-dosa. Ingat perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ia mendapat kesembuhan double. Sembuh jasmaninya dan sembuh rohaninya, selamat jiwanya. Yesus menyembuhkan perempuan Jairus yang berkata, "Talita kum." Yesus memerintahkan dengan kuasa perkataannya, "Bangunlah." Anak itu bangun dan hidup dan dia sembuh. Waktu murid-muridnya tidak sanggup melayani orang yang ada setannya atau kerasukan setan, sehingga ia berpenyakit ayan, dan Yesus menekankan pentingnya iman, pentingnya doa, dan pentingnya puasa. Perempuan Syropinisia pantang menyerah dengan iman yang berani dan bertindak dengan sopan, mengakui bahwa dia adalah anjing yang memakan remah-remah. Yesus berbelas kasihan dan Yesus mengusir setan dari jarak jauh dari anak ibu Syropinisia, dan anak itu sembuh, ibu itu senang. Kali ini pegawai istana yang sebelumnya ia dimarahi oleh Yesus karena tidak percaya, tetap gigih memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dengan iman ia mempercayai perkataan Yesus, ia taat dan pergi. Anak yang sakit keras, yang hampir mau mati, menjadi sembuh. Mujizat kesembuhan jasmani tanpa pertobatan dan keselamatan jiwa hanya berguna di dunia ini. Jangan hanya cari yang sementara, carilah dan dapatkanlah yang kekal, yaitu kesehatan jiwa roh kita, keselamatan jiwa dan roh kita. Saya tidak ingin saudara binasa, tetapi saya ingin saudara diberkati dengan sehat jasmani dan selamat jiwanya, rohaninya. Ayo percaya dan terima Yesus dalam hatimu sekarang juga. Kamu pasti diterima dan diselamatkan. Walaupun kini
kamu seorang berdosa, dan kamu merasakan betapa kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihimu. Dia menerima kamu kalau datang kepadanya. God is almighty. For God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem, I have big God. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan katakan, masalah terlalu besar, dosa saya terlalu banyak. Tapi kamu boleh katakan, hai masalah, hai dosa, hai penyakit, hai setan, saya memiliki Allah yang sangat besar dan luar biasa. Orait labora, berdoa dan bekerja. Usaha. Nah, kita bagi orang percaya memberi. Menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat Anda hidup, anak-anak atau cucu Anda akan menuainya. Percayalah, mujizat masih ada. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kelola potensi Anda. Fokus kepada apa yang menjadi hobi Anda. Potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang. Anggap itu sampah. Anggap itu pecut untuk maju lebih kencang. Jika saudara sakit, doa saya adalah agar saudara segera sehat. Tetap sehat. Sembuh. Yesus menyembuhkan. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Terima kasih. God bless you.